Halo sobat, kembali lagi di channel Juara Donghua. Kali ini admin akan melanjutkan lagi alur cerita Battle Through the Heavens chapter terbaru. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita gas ke alurnya. Saat ini, Hua Ken tidak berkata apa-apa lagi karena dia tidak bisa memastikan banyak darinya. Kematian yang mulia telah tersebar ke seluruh 9 alam, dan bahkan reinkarnasinya bukanlah rahasia. Namun untungnya, dengan perlindungan ratu, identitas Sioyan setidaknya tidak bocor keluar dari dunia sensi. Karena jika tidak, maka akan menarik lebih dari sekedar rumah surgawi. Pertanyaan Hua Ken membuat Sukyantai berpikir, ternyata dia tidak sekedar berperan ibarat sebagai anggur, melainkan berperan sebagai Lord. Jadi berita ini tidak baik untuknya dibandingkan dengan Yunsan. Bahkan pada puncaknya, ketenaran dan kekuatannya jauh tertinggal. Saya pernah berkesempatan untuk melihatnya sekali, dan hanya dengan satu pandangan saja hampir membuat Sukyantai tidak mampu menahan tekanan dan berlutut. Pada saat itu, tabib istana Sukyan bahkan bukan Raja Taiksu, namun ia pernah menjadi pakar terkemuka yang paling dihormati oleh tabib istana. Sukyantai mengatakan yang mulia tidak tepat, mengatakan bahwa dia adalah reinkarnasi yang mulia. Mungkinkah bagian ke-9 dari keabadian bumi yang dibangun di Senshi adalah dia? Sangat tidak mungkin untuk menunggu ribuan tahun. Sejak reinkarnasi Murakami menunjukkan bakatnya, saya khawatir ini sudah kembali ke level puncaknya dan semuanya hanya untuk menutup-nutupi dirinya. Saat ini, Sukyantai memperhatikan sikap ketidakpedulian Sioyan selama percakapan terpisah mereka dengan Sioyan. Dia merasa bahwa perasaan ini hanyalah rasa hormat dan hanya orang kuat yang bisa memberi. Oleh karena itu, dia tidak boleh percaya pada kekuatan Sioyan atau keabadian kaisar dan lebih memilih percaya bahwa itu adalah cara untuk menyembunyikan kekuatannya sendiri. Ini adalah cara untuk menghormati atasan dan ini terlalu kosong. Pada dinasti Ming, Senshi menyerahkan Taiksu, namun sebenarnya kekuatan Taiksu tidak cukup untuk mengguncang Senshi. Sukyantai pun sedang dalam keadaan berpikir saat ini, bahkan monster tua seperti dia yang telah bertahan selama ribuan tahun tidak dapat menemukan alasannya untuk sementara waktu. Namun yang pasti dia pastilah reinkarnasi dari yang maha tinggi, ternyata Nanfu telah menunggu yang mulia. Pantas saja dia selalu percaya diri pada Taiksu. Tetapi yang luar biasa adalah wanita gila dari peri iblis juga datang ke Senshi, yaitu Ye Beijing yang datang pada malam hari. Jadi apa yang ingin dilakukannya? Tapi tidak masalah, semakin kuat yang mulia, maka semakin baik. Karena sebenarnya lebih baik memicu perang besar dan membiarkan bertarung. Karena dengan melenyapkan Suzuo, saya bisa mendapatkan kembali tahta. Namun, Hua Ken secara tidak sengaja mengungkap identitas Sioyan. Sioyan tidak tahu apakah itu baik atau buruk, reputasinya terlalu besar, dan kekuatan Sioyan saat ini pun tidak cukup untuk berdiri sendiri. Sebenarnya, menurut saya Anda tidak perlu terlalu memperhatikan Chang Wishi. Dan orang yang berbicara saat ini sebenarnya adalah Si. Dan yang saat ini duduk di kompas yang bersama Sioyan adalah Ye Beijing. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh tempat menjadi sunyi, tapi jantung Sioyan berdetak kencang. Nah, apa maksudmu? Suara berat Hua Ken keluar perlahan. Anda tidak bisa merasakan nadanya, tapi Anda bisa merasakan keraguan di setiap kata. Saya baru mengetahui tentang palem itu, tapi ini bukan pertama kalinya saya melihatnya, tapi saya tidak memperhatikannya sebelumnya. Saya menduga selain memprovokasi perang dunia, Changmi juga gemar bermain trik dan perencanaan. Maksudku, mungkinkah kita juga berada dalam perangkapnya sekarang? Dan semuanya hanya dipermainkan. Singkatnya, menurut saya pencuri adalah pencuri, dan 8 adalah yang paling mirip dengan Changmi. Setelah pertanyaan Wakin, Ye Beijing tidak bisa membedakan suara pria dan wanita, tapi menudingi dengan kata-kata silih. Siapapun bisa menjadi sasaran kecurigaan, namun sepertinya tidak ada yang berani meragukan platform batu dengan nomor 1 yang tertulis di atasnya oleh penggagas pertemuan tersebut. Tapi Ye Beijing tidak takut sama sekali, dan jika dilihat dari ucapannya, sepertinya dia tidak peduli apakah dia memenuhi syarat untuk memasuki alam dewa kekacauan, jadi dia hanya membuat tebakan yang berani.
Padahal kalau dipikir-pikir, dari segala aspek memang mirip sekali dengan Changmi. Kemampuan, alam misterius, dan identitas sama-sama misterius. Waken mungkin bahkan tidak mengetahuinya, namun mampu mengumpulkan banyak orang berkuasa di sini, sudah menjelaskan beberapa masalah. Dia juga bisa mengontrol arah keseluruhan pertemuan kalau berumur panjang. Ini adalah pertama kalinya Xiaoyan mendengar sekelompok orang muncul ketika dia membuka mulutnya, dan mungkin dia tidak pernah menyangka akan curiga padanya. Apakah begitu? Jadi siapa di antara kami yang mengenal Anda? Kamu berasal dari dunia mana? Mengapa hanya kami yang mengungkapkan informasi kami sendiri, tapi kamu tidak menggunakan dirimu yang sebenarnya? Ia masih tidak berhenti berbicara dan mengejar hal ini, dan sampai terbukti, dia mungkin akan mempertahankan hal ini. Saya bukan milik dunia manapun, dan Anda juga bisa menganggap saya sebagai dewa. Dia dengan cepat menjawab pertanyaan dari generasi keempat. Dia tidak menjadi kaya karena itu, lalu dengan cara ini, ritual tersebut termasuk dalam alam dewa kekacauan, dan kami juga termasuk dalam alam dewa kekacauan. Dalam hal ini, apakah Changmi dapat dianggap sebagai Shikigami? Si melanjutkan, secara logika sepertinya memang begitu. Changmi termasuk dalam alam dewa kekacauan, dan alam dewa kekacauan lebih tinggi dari keberadaan dunia lain manapun. Sekilas tentang puncak gunung es, jika ini masalahnya, kemungkinan besar Andalah yang bertanggung jawab. Berhentilah berpura-pura. Karena Andalah yang bertanggung jawab, sosok yang sepertinya baru saja selesai berbicara, tiba-tiba menghilang di platform batu. Belum ada yang pernah melihatnya. Tapi jika Anda berani bertemu dengan saya, jika tidak ada masalah, saya akan memastikannya untuk Anda. Namun tidak diragukan lagi, ini merupakan tantangan terhadap otoritas seseorang, dan dia langsung dikeluarkan dari pertemuan. Xiaoyan pun kini tidak bisa tertawa atau menangis, lalu dia perlahan-lahan mengerti mengapa Waken melihat Ye Beijing. Meskipun itu hanya asap tebal, ia sangat takut. Wanita ini tidak sederhana, tapi dia ingin memperlakukan setiap pria seperti kompor. Jika dilihat dari tingkat ketakutan Waken, saya khawatir dia belum bisa lepas dari nasib. Lalu dengan kepergian Si, topik ini tidak lagi dibicarakan. Karena tidak ada petunjuk pasti dalam waktu singkat, dan itu semua hanya spekulasi yang tidak bisa dipastikan. Jika Anda memiliki pertanyaan, pertemuan akan berakhir di sini. Kemudian saat ini, pertemuan itu menjadi hening, dan jika tidak ada delegasi, maka pertemuan berakhir. Lalu setelah kata-kata jatuh, sosok di platform batu pergi satu demi satu. Tepat ketika Xiaoyan hendak pergi, sebuah pesan tiba-tiba datang memintanya untuk tinggal. Qi ingin berbicara dengannya sendirian. Namun, mengapa Qi tiba-tiba mencarinya, dan Xiaoyan juga sangat penasaran. Tetapi mengenai Qi, meskipun Xiaoyan tidak mengetahui identitas Qi, namun dia telah membantunya berkali-kali, dan setidaknya tidak ada permusuhan terhadap Xiaoyan untuk saat ini. Kemudian setelah semua orang di platform batu mereka pergi, dua sosok muncul kembali di platform batu, yaitu Zhu dan Qi. Nampak, Ye Beijing diusir lebih awal, jadi dia tidak tahu kapan pertemuan itu akan berakhir, jadi percakapannya dengan Qi tidak akan terungkap.